Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami kelompok 2 dari kelas TID 2018. Di video kali ini, kami akan menjelaskan tentang apa sih itu metode dan parameter. Sebelum kami menjelaskan pembahasan tadi, saya akan memperkenalkan diri dan teman-teman saya terlebih dahulu. Saya sendiri Muhammad Yusuf Halim, selaku moderator atau pemandu di video kali ini. Dan ada teman saya, Sugeng Rahmaditya Susilo dan Dinan Hakiki sebagai pemateri yang akan menjelaskan metode dan parameter. Selanjutnya, teman saya Rizky Ismanto sebagai demonstrator program dan Muhammad Arya Dwi Pamungkas sebagai editor. Nah, tanpa berlama-lama lagi, berikut penjelasan apa itu metode dan parameter. Metode adalah implementasi operasi yang bisa dilakukan oleh kelas dan objek, yang merupakan kumpulan beberapa perintah yang dapat dieksekusi secara bersamaan di suatu kelas lain atau dipanggil menggunakan objek. Sebuah kelas dapat memiliki banyak metode. Penamaan metode tidak boleh sama dengan metode yang lain. Terdapat dua jenis metode, yaitu prosedur dan fungsi. Prosedur dideklarasikan dengan menggunakan keyword void dan diikuti nama prosedur. Prosedur dapat menjalankan lebih dari suatu perintah. Fungsi dideklarasikan dengan menggunakan tipe data dan diikuti dengan nama fungsi. Fungsi hanya dapat menghasilkan satu hasil atau value dari satu perintah yang dijalankan. Hasil atau value dari sebuah fungsi dapat digunakan pada sebuah prosedur dengan menggunakan perintah return. Operasi-operasi yang dilakukan oleh metode diantaranya yaitu 1. Suatu metode bisa menerima dan memanipulasi data atau field di dalam diri metode tersebut. 2. Suatu metode bisa mempengaruhi nilai suatu metode lain. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan dari apa itu metode. Selanjutnya adalah parameter. Berikut penjelasannya. Parameter adalah tipe data dan variabel yang disisipkan ke dalam suatu metode atau variabel yang menampung nilai untuk diproses di dalam fungsi. Jadi, parameter merupakan bagian dari metode yang mana bisa digunakan untuk prosedur maupun fungsi. Nah, untuk penulisan parameter harus ditulis di antara tanda kurung, diberikan tipe data sebelum nama variabel parameternya, dan bila terdapat lebih dari satu parameter, maka dipisahkan dengan tanda koma. Perlu diingat, setiap objek yang menggunakan parameter dari sebuah metode, objek tersebut wajib mendeklarasikan jumlah dan tipe parameter yang sesuai dengan deklarasi dari metode asalnya. Jika tidak sesuai, maka akan terjadi error. Nah, itulah tadi penjelasan tentang parameter. Tapi kurang afdol rasanya bila kita tidak langsung coding ke dalam program. Bukan gitu teman-teman? Oleh karena itu, dalam video kali ini kita akan langsung mendemonstrasikan ke dalam programnya. Berikut demonstrasi program tentang metode dan parameter. Bagian pertama adalah pemanggilan metode prosedur. Yang pertama kali harus kita siapkan yaitu adalah sebuah subclass. Yang dimana di sini sudah ada sebuah subclass yang bernama kumbang.java. Dan kita masukkan sebuah atau beberapa atribut. Dimana di sini sudah ada yang bernama jenis, warna, dan jumlah kaki dengan tipe data yang berbeda tentunya. Lalu kita buatkan dia sebuah metode atau prosedur metode yang dimana isinya adalah sebuah perintah untuk menampilkan atribut-atribut yang sudah kita siapkan tadi. Lalu untuk memanggilnya tinggal kita kembali ke sebuah main class-nya. Kita buatkan dia objek baru dan tinggal dipanggil. Bang, prosedur metode berhasil. Bagian kedua yaitu adalah pemanggilan metode fungsi. Yang pertama kali kita harus lakukan adalah membuat sebuah subclass. Di mana di sini sudah ada sebuah subclass yang bernama kumbang.java. Di mana di subclass ini sudah tertera dua atribut yang bernama harga dan jumlah.
Lalu kita buatkan dia sebuah method function atau function method, metode fungsi, yang dimana di sini bertipe integer dan bernama total harga. Dimana di sini ada sebuah atribut yang bernama hithar yang merupakan hasil dari perkalian antara atribut harga dan atribut jumlah. Lalu untuk menampilkan hasilnya kita perlu return hasil perkalian tersebut. Selanjutnya kita kembali ke main class-nya, lalu kita buatkan objek baru. Kita deklarasikan sebuah atribut baru yang bernama harga kumbang dengan memanggil method function yang tadi. Lalu tinggal kita tampilkan. Bang. Method function berhasil. Bagian ketiga yaitu membuat parameter fungsi. Yang pertama kali kita harus lakukan adalah membuat subclass, di mana di sini sudah tertera sebuah subclass yang bernama kumbang.java. Di mana di sini sudah ada sebuah metode fungsi yang bernama total harga dan bertipe integer, di mana dia memiliki sebuah atau dua buah parameter yang bernama harga dan jumlah yang masing-masing bertipe data integer. Lalu dia juga memiliki atribut yang bernama hithar yang dimana merupakan hasil sebuah perkalian antara harga dan jumlah. Lalu nilai perkalian tersebut kita return agar hasilnya dapat ditampilkan. Mari kita kembali ke main class-nya. Di mana di sini untuk menampilkannya kita buatkan dia sebuah objek baru. Lalu kita buatkan sebuah atribut baru yang di sini bernama harga kumbang, yang dimana nilainya adalah metode fungsi yang tadi. Di mana di sini nilai dari parameter-parameter yang tadi. Mana 2006 itu adalah nilai dari harga dan jumlahnya. Oke, lalu kita tampilkan sebuah perintah atau masukkan sebuah perintah untuk menampilkannya. Bang. Parameter fungsi telah berhasil. Bagian keempat yaitu pembuatan parameter prosedur. Hal yang pertama kali kita harus lakukan adalah membuat subclass, di mana di sini sudah ada sebuah subclass yang bernama kumbang.java, dan di dalamnya sudah terdapat sebuah metode prosedur yang bernama jenis dan berparameter jenis pula. Di dalamnya ada sebuah perintah untuk menampilkan parameter tersebut, yaitu jenis. Langsung saja kita kembali ke main class-nya. Kita buatkan sebuah objek baru dan kita panggil objek tersebut dengan memanggil metode yang tadi dengan mengisi parameter jenis tadi sesuai dengan tipe datanya, yaitu string. Bang. Parameter prosedur berhasil. Bagaimana teman-teman? Sudah paham tentang apa itu metode dan parameter? Jangan lupa, di dalam metode kita dapat mengimplementasi operasi yang bisa dilakukan oleh kelas dan objek. Di metode juga kita dapat memanipulasi data, melakukan perhitungan aritmatik, dan lain sebagainya. Jangan lupa parameter, yang merupakan bagian dari metode, di mana metode itu bisa memiliki satu parameter atau bahkan lebih. Nah, demikian penjelasan tentang metode dan parameter. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.